Utara, Iya. Bundaran HI. Iya. Mungkin Gus Irawan tahu lah itu ya. Iya. Nah itu bertanya, macet atau apa nih Medan nih? Iya, macet. Macet? Medan juga udah macet sekarang. Ada Kenapa rintik. macetnya nih? Analisanya kenapa macetnya bisa terjadi? Oh iya, pertambahan penduduk ke Medan Heeh. terus bertambah, kendaraan juga bertambah. Oke. Kemudian jalanan segitu-segitu Bangunan juga. terus bertambah, Bangunan bertambah, jumlah jalan tidak bertambah. tidak bertambah dan disiplin juga. Disiplin kurang. berlalu lintas berkurang. Ini yang bicara, ini Indi dan juga pemirsa, ini adalah calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1. Kemarin kita sudah berbincang dengan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 3, Heruman Ya, Harahap. ya. Visi misinya tegas, jelas Ya, seperti itu. ya. Nah, untuk bicara macet deh, gebrakannya apa, Bang Irawan ini? Kita harus menahan Ah, urban dari desa ke kota. bisa itu dilakukan? Bisa. Caranya? Pembangunan kota Medan ini harus ada desentralisasi. Ya. Kita ada kota penyangga, bisa Lubuk Pakam, bisa Binjai, dan beberapa kota lain. Oke. Supaya tidak semua numplek ke Medan. Oke. Nanti Medan ini akan jadi kayak Jakarta. Saya kira 3-4 tahun ke depan. Jadi Kalau nggak konsep ada Bang Irawan ini, kuenya ini akan disebar luaskan ke kabupaten iya, kota. pembangunan kita share ke kabupaten kota supaya orang di kabupaten kota Ya. kemudian tidak lalu semuanya tumpah ke Medan. Ini kan faktanya begini loh ya, bahwa kemiskinan di Sumatera Utara kan masih sangat tinggi, hampir 11%. Ya. Lalu kemarin ada rilis data kemiskinan itu berkurang. Ya. Ternyata kita lihat yang justru di desa kemiskinan bertambah. Kemiskinan desa bertambah, di kota sedikit berkurang. Jadi kesenjangannya ada gapnya luas ya? Kalau ini masih terus berjalan, pasti orang desa akan datang ke kota. Pasti Gitu. kota ini akan kemudian tumpah ruah dari... Kota ini masih seksi begitu? Ya, makanya mereka mencari kehidupan di desa itu susah, sehingga kemudian mereka mencoba datang cari kehidupan di kota. Tapi begini nih, bicara soal wajah Gus Irawan Pasaribu ini kalau buat warga Medan Sumatera Utara begitu, warga Sumatera Utara pada umumnya tidak lazim lagi ataupun tidak asing lagi, karena ini mantan Direktur Utama Bang Sumut ya? Bang Sumut. Nah, ketika menjabat Bang Sumut, kenapa tidak diberdayakan tuh rakyat-rakyat yang ada terlepas dari APBD yang dimiliki oleh pemerintah setempat begitu ya? Kenapa tidak anggaran biaya itu dimodalkan untuk masyarakat agar masyarakat bisa menggeliat perekonomiannya begitu loh? Sudah. Saya kira nggak ada program yang kami buat di Bang Sumut, namanya program Sumut Sejahtera, pemberdayaan kaum perempuan untuk ikut berkontribusi mensejahterakan keluarga, dan itu pasarnya adalah di desa-desa. Sudah berarti? Sudah, ada 74.000. Kontraproduktif dong dengan pernyataan tadi di awal. Oh enggak, bukan. Bahwa saya sebagai Direktur Utama Bang Sumut sudah melihat ada masalah ini, kalau enggak diatasi dalam waktu yang tidak lama ini akan menjadi masalah besar. Hanya mungkin kebijakan Bang Sumut ketika itu tidak disejalankan dengan pemerintah daerah setempat itu maksudnya? Tidak, kita enggak ada, kita jalan sendiri saja. Bahwa pembinaan usaha mikro kecil dengan sasarannya adalah perempuan untuk ikut mensejahterakan keluarga, yang itu adalah banyak di desa-desa. 74.000 waktu bulan Juni yang lalu saya tinggal Bang Sumut, anggota yang kita bina langsung. Tetapi kan 74.000 itu kan masih sangat kecil gitu loh ya. Tapi ini kan soal bank itu mengelola dana komersial. Nggak bisa kemudian disalurkan dengan tidak hati-hati. Ada unsur kehati-hatian di dalamnya. Justru program ini akan saya bawa nanti jika terpilih jadi gubernur, akan bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Antara lain cara menahan masyarakat dari desa untuk tidak ke kota adalah mereka kita dorong. Kalau itu sektor pertanian tentu mereka harus kita produktifkan. Kalau sektor usaha mikro kecil, mereka harus diberdayakan, diberi keterampilan, diberikan modal bergulir dan dilakukan pendampingan. Kalau ini sudah pengalaman saya. Ini tidak jadinya nanti malah negatif dampaknya ke masyarakat kalau misalnya melibatkan tempat Anda bekerja sebelumnya di Bang Sumut ini? Oh enggak, kita tarik menjadi programnya pemerintah daerah. Program dari pemerintah daerah, artinya kan tidak ada menggunakan teman-temannya di masa lalu di perusahaan tempat Anda bekerja. Bahwa mereka menjadi peserta silakan. Nanti akan ada trust fund, lembaga penjaminan kredit yang harus didirikan menurut saya. Artinya pemilihan ini fair ya, tidak memihak begitu ya? Sangat fair. Sangat fair. Ya ini boleh bank manapun menjadi bank pelaksananya. Oke. Ya, Jadi boleh. emosional kedekatan dengan 12 tahun memimpin Bang Sumut tidak ada kaitannya nanti ya? Ya kalau kedekatan emosional kan nggak bisa dihilangkan, namanya sahabat gitu ya. Tapi dalam konteks tentu tidak lalu yang menyimpang. Betul. Kita sudah bicara salah satu konsep yang ditawarkan oleh Bang Gus Irawan Pasaribu terkait juga dengan bagaimana cara memajukan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan seperti itu. Karena jargon beliau ini pemirsa adalah menuju Sumut sejahtera seperti itu ya, Bang Irawan ya. Tapi kalau bicara soal tempat kita berbincang pagi ini, ini Bandara Polonia, seperti inilah kondisinya. Sudah berapa lama Bang Gus Irawan menetap di Sumatera Utara?
Oh, saya lahir besar, Lahir di sini. sekolah, cari makan, Betul. berkarya, berkarir, Betul. mengabdi ya di Sudah situ bosan terus. nggak dengan Bandara Polonia ini? Iya, banyak orang datang, begitu mendarat di Polonia sudah mengeluh. Sudah mengeluh? Sudah mengeluh. Termasuk Bang Gus Irawan? Ya, saya udah terbiasa lah, udahlah, kayak saya udah paham Kalau aja. terbiasa berarti tidak kita rubah dong kondisi Oh, yang enggak. seperti ini? Bukan untuk saya, Polonia, bandara, tetapi untuk para mereka, untuk investor, untuk banyak orang, tentu saja untuk wisatawan gitu Konsep ya. seperti apa? Kita punya Kuala Namu belum jadi-jadi juga tuh sampai sekarang. Ah, ini dia. Jawabannya nanti. Ditahan dulu, kita jeda dulu sinak Bang Gus Irawan. Kami kembali saat lagi masih bersama dengan calon nomor urut 1 Gubernur Sumatera Utara 2013-2018. 2018 Gus Irawan Pasaribu. Ini adik dari Pak Bomer Pasaribu juga kabarnya ya Bang Gus ya? Iya. Wah, ini artinya nih kemumpuniannya akan ditunggu oleh masyarakat bila mana terpilih kan gitu kan? Amin. Amin ya. Ini ada warga masyarakat, saya ingin menyapa juga Bang Irawan. Di sini bisa bergabung mungkin bersama dengan calon gubernur kita. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Arlina. Baik, silakan bersalaman. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Sabil. Pak Tabir. Pak bisa melihat agak ke kamera Pak. Ini ada calon gubernur. Kemarin kita berbincang dengan Hairuman Harahap, nomor urut 3. Saya juga melibatkan warga masyarakat di Pajak Hindu, dekat Kesawan sana. Bapak Ibu warga Medan? Warga Tebing Tinggi. Iya. Ini calon gubernur kita. Apa desakan yang harus diselesaikan oleh gubernur bila mana terpilih? Ya harapannya bandara yang baru itu, pertama. di operasional. Kondisi sekarang sudah tidak layak? Ya kalau di sini kayaknya Nggak kurang nyaman layak. lagi Iya, sudah Oke. terlalu padat. Selain bandara apa Bu? Ya jalan lah. Jalan? Jalan pun kita dari Tebing ke Iya, betul. Medan. Kalau dulu saya mesti kuliah 1 jam, kadang-kadang sama nggak sampai 1 jam pun udah tembus. Sudah Kok tembus? sekarang 3 jam baru tembus. Sekarang 3 jam tembus? Iya. Kondisinya aspalnya gimana Bu? Lubang-lubang? Kalau lubangnya sebenarnya nggak ada, cuman Oke. macetnya. Macetnya? Iya. Oke. Kalau Bapak apa Pak? Masukannya Pak? Ya pendidikan lah Pak. Pendidikan? Iya. Kenapa Bapak mengalami kesulitan cucu, anak atau mungkin apa begitu? Bukan Pak, pendidikan kan kita sekarang mahal Pak. Betul. Ya kalau bisa dimurahkan lah gitu Pak. Yakin nggak seorang Gus Irawan Pasaribu bisa Saya yakin. menggratiskan pendidikan? Karena Pak Gus itu ekonom. Ekonom? Iya Pak. Jadi ngerti lah masalah hitung-hitungan? Ngerti masalah itu Pak. Baik, ini mau berangkat kemana Pak? Mau ke Batam Pak. Mau ke Batam? Iya, Pak. Ya, silakan melanjutkan aktivitasnya. Bapak, Ibu, silakan. Selamat sampai di tujuan mudah-mudahan. Wah, ini udah ditagih pemirsa nih, Pak Relawan, Gus Irawan ya. relawan. Wah. Terima kasih Pak. Ketemu dengan Bapak ngakunya relawan Pak, ketemu nanti yang calon lagi relawan juga ya. Baik, silakan Bapak. Bang, sudah dicatat Bang tadi masukan-masukan. Iya. Polonia yang belum terjawab. Bang. Iya. Gimana cara mendorong ini tidak berlama-lama lagi, tidak lagi kosnya terlalu mahal Bang. Satu Iya. periode gubernur nggak selesai juga. Nah, bukan 1 periode. 2 Hampir periode? 3 periode. Hampir 3 periode. Sejak 96 ini sudah ada pembebasan tanah. Oke. 96. Oke. Waktu itu saya masih pimpinan cabang di Tebing. Saya waktu itu ikut berburu para mereka yang dapat ganti rugi Oke. tanah Oke. untuk deposito tabungan di Bank Sumut. Baik. Jadi sekali lagi sejak 96 Ya. sampai sekarang 2013 Ya. itu kan sudah berapa tahun Ya. ya. Jadi Nggak selesai juga. 17 tahun. Apa sih kendalanya sebetulnya? Nah, Diamati nggak? memang waktu itu di 96 terjadi krisis. Oke lah ya krisis. Tapi juga kemudian ada Bandara Minangkabau Airport, tapi selesainya juga lebih awal. Oh, cepat itu. Juanda selesai bahkan itu Sultan Hasanuddin Makassar juga Ya, selesai. semua. Jadi memang Sumut lobby-lobby kami ke pusat barangkali yang kurang. Oke. Sehingga kemudian kita menjadi tidak prioritas. Kita tahu lah nggak semua lalu bisa dilakukan serempak. Tetapi tentu ada yang lebih duluan, ada yang kemudian menyusul belakangan. Tapi kok Sumut ini selalu dapat yang belakangan gitu. Jadi maksud Bang Gus Irawan ini dianaktirikan Sumatera Utara ini begitu? Iya. Kalau misalnya kata dianaktirikan itu sebetulnya bisa terbantahkan atau terjawab bila mana komunikasi dengan pusat tuh baik, lancar begitu loh. Itu yang saya katakan. Kemudian lobby kita kurang. Bagi saya sebagai seorang bisnis, lobby itu kan 50% dari keberhasilan. Ya. Lobby ini kemudian 50%-nya ditentukan kemampuan berkomunikasi. Betul. Nah, itu yang kurang, sangat kurang. Seorang kemudian Gus Irawan dilakukan. bisa melakukan lobby dengan pusat. Oh iya pasti. Saya mencatat Bang, profil Abang tuh Bang ya. Ya. Abang memang dari dulu sampai sekarang
itu banyak sekali jabatan yang pernah Abang pilih. KONI Abang pernah mimpin juga, Ya. betul Sampai kan? sekarang, Sampai sekarang. Iya. Tapi tingkat Sumatera Utara, Oh, Bang. iya, iya, kan, Bang? iya. Nah, lalu beberapa organisasi-organisasi lain yang Abang tekuni begitu kan? Iya. Tapi semua skopnya itu Sumatera Utara. Gimana Iya. cara Abang komunikasi dengan pusat, Bang? Loh, pada saat kita bicara tentang kondisi Sumatera Utara, tetap ada komunikasi juga ke pusat. Oke. Saya sebagai direktur utama di Bank Sumut, komunikasi dengan berbagai institusi yang ada di pusat. Jadi sebetulnya bukan soal bahwa lingkupnya Sumatera Utara, ya, tetapi kemudian toh saya pun mau jadi ingin gubernur Sumatera Utara kan belum jadi presiden gitu loh. Tapi soal komunikasi lah, saya paham Iya. betul sebagai orang bisnis, Oke. komunikasi penting. Oke. 50% keberhasilan kita adalah di komunikasi. Seandainya terpilih. Ya. Seandainya terpilih. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya, Begitu kan amin, ya? amin. Nah, ini Kuala Namu sudah bisakah dirasakan 2013 ini? Harus. Seorang Gus Irawan bisa menjamin ini? Harus. Karena toh sebetulnya di sana katanya bulan Maret. Oke. Ya, ini sebentar bulan Maret, lalu kemudian lagi ke bulan Agustus. Oke. Agustus ya. Nah, kita berharap nanti Mundur kan, terus ya? Iya, mundur terus dan kita berharap nanti kan kalau periode gubernur itu bulan Juni Ya, Juni. oke. Juni. Nah, sekarang sudah direncanakan bergeser dari Maret ke Agustus. Ya. Tentu nanti pada saat bulan Juni sekiranya kemudian kami dengan Pak Kirmanto jadi pelayan di Sumatera Utara, Bisa dinikmati izin ya? Allah, itu kita udah langsung lobby supaya itu betul-betul kita cek apakah Agustus sudah siap. Tidak hanya Bandara Polonia. Tadi ada si Ibu Inani bilang tadi ini jalan Ya. juga mungkin bisa harus ditambah. Ya. Ditambah mungkin tidak mungkin, tapi bagaimana solusi yang bisa ditawarkan? Infrastruktur, bicara infrastruktur. Persis tadi, saya juga orang tebing, pernah bertugas di tebing tinggi, Betul. saya tahu persis apa yang kata Ibu itu benar bahwa 1 jam dulu sudah Dulu bisa 1 jam. tembus. Sekarang 3 jam. 3 jam. Sekali lagi-lagi adalah kemacetan. Oke. Nah, memang Konkretnya apa yang bisa ditawarkan? tol harus jalan tol. Tol yang menggabungkan dari mana ke mana? Dari Medan, Oke. Kuala Namu, Oke. kemudian tebing tinggi. Oke. Paling tidak. Ini Oke. cuma 83 kilo tapi ditempuh dalam Itu 3 tentunya jam. harus ada pembebasan lahan yang secara instan dan ekspres itu. Lahan itu umumnya sebagian besar dimiliki oleh PTP. PTP Oke. milik negara. Oke. Sumatera Utara, pemirsa, ini masih NKRI loh. Masih NKRI ya? Masih NKRI. Masih bisa tapi dilakukan selalu komunikasi ya? dialirkan. Mestinya bisa. Bicara soal pembebasan lahan, kita masih sering juga mengalami konflik agraria khususnya di Sumatera Utara. Ya. Ini sekali lagi kalau ke masyarakat mungkin terlalu banyak orang. Tetapi untuk yang namanya Medan, Kuala Namu, baik. tebing tinggi itu adalah milik negara, milik BUMN, Begitu. milik negara. Tentu kan ini G2G, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Selesai? Bisa selesai itu. Baik. Selesai. Tanpa ada pertumpahan darah. Oh pasti nggak ada tumpah darah. Baik. Kami di Sumut tak suka pertumbuhan darah. Baik. Kita cita damai baik. tentunya. Iya, damai. Baik, Bang Gus Irawan, satu hal Ya. lagi sebelum kita kembalikan ke Indi Rahmawati. Ini bicara soal korupsi, Bang Ya, Gus Irawan. ya. Bisa Bang Gus Irawan jawab dalam jangka waktu 1 menit? Komitmen apa terhadap tindak pidana korupsi yang bisa Abang janjikan kepada masyarakat? Ya, saya latar belakang saya perbankan. Ya. Ya. Saya biasa bekerja di dalam sebuah sistem yang sangat terukur. Baik, Untuk mencegah korupsi, itu Baik. bicara tentang sistem. baik, Bicara tentang sistem bisa dibuat. baik. Nah soalnya ini adalah komitmen dari seorang pemimpin, Baik. top leader. Kalau ada komitmen, Baik. ada political will to itu, Baik. dengan membuat sebuah sistem, ini paling tidak akan meminimalisir yang namanya korupsi. Artinya di tengah jalan nanti kalau ditemukan ada gejala-gejala, Ya. siap mempertanggungjawabkan. Siap, kalau Anas di Monas, saya terserah di mana aja deh digantung. Baik, Bang Gus Irawan. Terima kasih atas waktunya. Salam buat Pak Sukirman juga ya. Iya, makasih, calon Mas. wakil gubernur Anda Sumatera Utara. Itu tadi hasil perbincangan kita bersama Gus Irawan Pasaribu, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 yang selama minggu ini akan melaksanakan kampanyenya ya secara terbuka dan juga tertutup. Ingat, 7 Maret 2013 manfaatkan suara Anda. Jangan sia-siakan suara Anda, pilih sesuai dengan hati nurani Anda tentunya.